diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini hadir untuk menyajikan diskusi dan kajian yang mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita mulaikan sebuah seri New Testament Studies, dan judul pada malam hari ini adalah Menilik Perumpamaan Doa Farisi dan Pemungut Cukai, suatu pandangan yang berbeda. Apabila saudara mendengar kata Farisi, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Ini merupakan kelompok antagonis yang selalu berseberangan dengan Yesus Kristus dan juga murid-muridnya. Tetapi bagaimana sebenarnya sejarahnya kelompok ini? Dan di dalam perumpamaan yang Yesus ucapkan ini, apakah ada pelajaran khusus yang bisa kita lihat ketika kita melihat perumpamaan ini dari sudut pandang yang berbeda? Malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang orang Farisi yang juga dicintai oleh Yesus Kristus. Kita akan coba mendalami bukti-bukti yang mengungkapkan tentang doa, tentang kesombongan, tentang pembenaran, dan tentang kasih karunia. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia, dan saudara dapat juga memberikan komentar yang positif. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Yohanes Sinaga MDiv. Beliau saat ini melayani sebagai pendeta di Jakarta International Seventh-day Adventist Church dan telah menikah dengan Ibu Steny Prawitasari, memiliki seorang anak, Theodorus Benoit Sinaga. Dan dengan kecintaan hamba Tuhan ini mempelajari firman Tuhan, dia akan berbagi dengan kita dan melihat perumpamaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pendeta Sinaga. Selamat malam Pastor Taliwongso. Ya, terima kasih. Saya percaya ini sudah kali yang ketiga Pendeta diundang sebagai narasumber di program DIG. Apa kabar, kesibukan hari-hari ini, dan keluarga bagaimana? Puji Tuhan, kami semua sehat-sehat dan kami terus berdoa supaya kami berada dalam naungan kasih Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami kembali lagi untuk melihat sebuah kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta Yohanes Sinaga, masih di program DIG, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth Inside Growth, dan malam hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari perumpamaan Yesus tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Di mana saja saudara berada, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi pada malam hari ini kami boleh mendalami firman Tuhan. Kiranya malam hari ini kuasa Roh Suci akan menolong kami. Teristimewa ketika kami akan membuka lembaran kitab suci-Mu
mendiskusikannya, berbagi pandangan. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, diskusi ini boleh membawa manfaat rohani yang besar. Secara khusus kepada hamba Tuhan, Pendeta Yohanes Sinaga, yang akan menuntun di dalam diskusi pada malam hari ini, kuasa Roh Suci boleh menjadi bagian hamba Tuhan ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas 18 ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayatnya yang ke-14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang mendasari diskusi kita pada saat ini. Dan untuk bagian yang pertama ini kita akan langsung serahkan kepada narasumber kita, Pendeta Yohanes Sinaga, untuk menyampaikan presentasinya sehubungan dengan perumpamaan tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Kepada pendeta, disilakan. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Saya percaya semua dari kita, umat-umat Tuhan, pasti sudah familiar dan juga mengetahui ya perumpamaan mengenai orang Farisi dan juga pemungut cukai. Bagaimana kedua orang ini dikatakan bahwa mereka pergi ke bait Allah. Next slide. Mereka pergi ke bait Allah untuk apa? Bukan saja sekedar untuk mencari berkat, bukan saja sekedar untuk bertemu dengan pemuka-pemuka agama, tapi mereka pergi ke bait Allah khusus untuk berdoa. Oke, itu luar biasa. Dan tindakan orang Farisi dan orang pemungut cukai ini merupakan satu indikasi mengenai kerohanian mereka. Bagaimana kedua dari mereka merindukan kehadiran Allah. Bagaimana kedua dari mereka melihat Ka'bah sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan yang mereka cintai. Tetapi perhatikan kata-kata selanjutnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa orang Farisi itu menjauh. Dia bukan saja sekadar berdiri, tapi dia berdiri menjauh. Oke, dia menjaga jarak dia sebenarnya. Dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan per-10 dari segala penghasilanku. Nah, banyak dari kita yang beranggapan dan kita mempunyai asumsi bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diberikan Yesus khusus untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan dan menyerang kepribadian orang-orang Farisi. Mengapa? Karena bahkan dari doanya saja kita bisa meneliti, kita bisa menyaksikan bagaimana orang Farisi ini adalah orang-orang yang sombong. Mereka berdoa, terima kasih Tuhan karena aku tidak seperti orang-orang lain. Karena aku tidak menjadi seperti perampok, bukan seperti orang lalim maupun juga pezina. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah doa ini adalah doa yang bersifat yang berisi penuh dengan kesombongan? Apakah doa ini adalah doa yang berisi kemunafikan? Kalau kita menelisik lebih dekat lagi, kita akan sadari bahwa sebenarnya orang Farisi ini tidak membanggakan diri terhadap siapa dirinya. Terhadap kesucian yang telah dia miliki. Dia berkata, terima kasih ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku adalah orang benar. Dan apa artinya itu? Ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, itu tandanya dia acknowledge bahwa siapa dirinya. Bahwa seberapa besar perbuatan baik yang telah ia lakukan. Semuanya itu terjadi hanya karena Tuhan. Dan doa seperti ini bukanlah doa yang
jarang disebutkan pada zaman Yesus. Kalau kita melihat beberapa tulisan-tulisan para rabi dan juga tradisi-tradisi Yahudi, orang-orang Farisi suka berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan karena aku tidak seperti orang lain. Terima kasih Tuhan karena aku tidak lahir seperti karena aku tidak lahir sebagai seorang yang tidak percaya. Secara esensi, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang menyatakan bahwa siapa diri saya adalah karena karunia. Tetapi kesalahan terbesar dari orang Farisi ini bukanlah karena ia berbangga akan dirinya, tetapi karena ia berkata, terima kasih Tuhan karena aku bukan juga seperti pemungut cukai. Perhatikan ritme dan irama dari doa orang Farisi ini. Pertama dia berkata, aku tidak sama seperti orang lain. Oke, jadi agak luas ya, agak luas. Orang lain, kemudian perampok. Kemudian orang lain, orang lalim. Kemudian pezina. Dan terakhir, semua doanya itu seakan lebih mengerucut lagi dan berkata, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia menunjuk. Dia menyatakan, terima kasih Tuhan karena aku tidak menjadi seperti dia. Karena aku hidup dalam kebenaran, karena aku mengetahui engkau secara pribadi. Jadi kesalahan utama dari dua orang Farisi ini bukan karena ia berbangga dalam dirinya, bukan karena ia berbangga dalam kerohaniannya, tetapi karena ia merasa bahwa dirinya lebih benar, lebih rohani, dan lebih sempurna daripada orang cukai tersebut. Perhatikan bedanya. Jadi apa yang membuat doa orang Farisi itu adalah doa yang sombong, bukan karena ia berbangga akan dirinya, tetapi karena ia membuat perbandingan antara kebenaran yang ia miliki dan kejahatan yang ada di dalam orang pemungut cukai tersebut. Dia juga berkata bahwa aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, memang pada waktu itu orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Mereka juga terkenal karena kepatuhannya dalam memberikan perpuluhan. Secara terang-terangan, orang Farisi ini berusaha menunjukkan kalau dia jauh lebih rohani, jauh lebih hebat, dan jauh lebih benar daripada sang pemungut cukai. Kemudian apa reaksi sang pemungut cukai? Next slide. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, wajahnya ke langit. Ia memukul diri sendiri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Jika doa orang Farisi adalah doa yang panjang dan sangat deskriptif, jika orang Farisi tadi mengadahkan wajahnya ke langit untuk berdoa, tetapi pemungut cukai ini hanya menundukkan kepalanya dan memukul dirinya berkali-kali. Seraya berkata, ampunilah aku, orang berdosa ini. Sungguh doa yang ringkas. Doa yang ringkas karena sang pemungut cukai telah terkoyak-koyak dan tercabik-cabik di dalam hatinya. Perhatikan kata itu, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Secara nyata, dia merasa sakit hati mendengar doa orang Farisi. Dia tahu bahwa dirinya tidak layak untuk untuk menemukan dan berbicara kepada Allah. Lalu kemudian apa kata Yesus setelah dia memberikan cerita ini? Slide selanjutnya, aku berkata kepada orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulannya adalah, apa yang kita bisa tarik dari perumpamaan ini? Banyak dari kita, saya percaya pasti semua dari kita sering mendengar khotbah mengenai ini. Dan banyak dari kita menyimpulkan bahwa, next slide, bahwa menjadi seorang berdosa tetapi penuh pertobatan,
Lebih baik menjadi seorang berdosa tetapi penuh pertobatan seperti pemungut cukai daripada menjadi seorang munafik yang tidak bertobat seperti orang Farisi. Setelah kita mendengar perumpamaan ini, kita berkata, oh kalau gitu lebih baik dong bagi kita untuk menjadi pemungut cukai. Dan kalau kita melihat lagu-lagu anak-anak, pandangan kita, bahkan definisi orang Farisi yang ada di rumus di kamus kita, semuanya menunjukkan tidak ada orang yang mau disebut sebagai orang Farisi. Tidak ada. Karena kita menganggap bahwa orang Farisi itu adalah orang munafik yang tidak tahu diuntung. Tetapi apakah ini kesimpulan yang mau Yesus sampaikan? Kalau kita bandingkan, kalau kita pelajari secara teliti, ada satu fakta yang mencengangkan. Next slide. Bahwa sebenarnya orang Farisi itu adalah sekelompok orang Yahudi yang berjuang untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai keagamaan mereka. Kata Farisi diambil dari kata Ibrani, perushim, to set apart, untuk menyisihkan, untuk menguduskan. Dan kata perushim ini nanti akhirnya berubah menjadi Farisi. Kata perushim sudah menunjukkan bahwa di tengah-tengah pengaruh merajalela dari budaya Greka Romawi, orang-orang Farisi ini adalah yang menjadi jangkar kebenaran. Mereka menjunjung tinggi identitas Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Dan mereka juga terdiri dari orang-orang awam yang menjaga kekudusan diri. Orang-orang Farisi itu bukan orang-orang keturunan imam. Mereka juga bukan orang-orang yang berasal dari kaum oligarki keimamatan. Bukan. Mereka adalah orang biasa, orang awam, para pekerja-pekerja yang ada di pasar, para tukang kayu dan juga pedagang. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menjaga tradisi untuk mengingat dan mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Yesus tidak lain adalah orang-orang Farisi. Dan mereka juga adalah tokoh-tokoh terhormat di masyarakat. Jadi kalau kita mau jujur, kita sebenarnya lebih identik dengan orang Farisi loh. Bukan saja kita, tapi Yesus juga secara pribadi, secara kebiasaan, secara cara mengajar, dan juga metode pemuridan, dia menyesuaikan diri dengan ajaran orang Farisi. Bagaimana dengan pemungut cukai? Pemungut cukai mengikuti budaya Greka Romawi. Mereka adalah orang-orang yang berkompromi. Orang-orang yang tidak mempunyai prinsip. Orang-orang yang menyukai budaya, ajaran, dan pengaruh asing. Mereka juga ini adalah apa yang disebut sebagai kolaborator kerajaan Romawi. Kenapa? Karena orang-orang yang menjadi pemungut cukai hanya memiliki satu motivasi. Mereka ingin menjadi orang kaya. Dan yang terakhir adalah orang-orang pemungut cukai ini adalah golongan yang tersingkirkan. Kenapa? Mereka bukanlah golongan yang najis ya, bukan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang termarginalisasikan, yang terdorong oleh kesucian orang Farisi. Karena mereka melihat orang-orang pemungut cukai ini adalah manusia yang telah berkompromi. Kalau begitu Pak Pendeta, kenapa kita seringkali anti terhadap orang Farisi? Nanti kita akan bahas dalam sesi tanya jawab. Tetapi pertanyaannya, apa implikasi utama dari perumpamaan ini? Kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, next slide. Dikatakan di sini, saya gunakan bahasa interlinear, Alkitab interlinear. Dikatakan bahwa ayat 14, aku berkata kepadamu bahwa orang ini pulang dibenarkan ke rumahnya sendiri daripada orang itu. Jadi bahkan kalau kita cek dalam bahasa Indonesia, ayat 14 menunjukkan bahwa orang Farisi itu tidak dibenarkan. Orang pemungut cukai itulah yang dibenarkan. Orang Farisi pulang masih tetap dengan dosa yang sama. Tapi kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa aslinya, kata daripada sebenarnya tidak muncul. Kata rather than yang digunakan oleh penerjemah bahasa Inggris, itu dalam bahasa aslinya itu adalah par. Perhatian kata-kata par, ada kata par di situ. Dan kata par ini berasal dari kata Yunani para. Yang artinya adalah alongside.
berdampingan atau juga bisa diterjemahkan dengan kata dengan. Dan ketika kita melihat terjemahan ini, kita harus mengakui bahwa kata par, biarpun ini hanya satu kata, tapi mengubah semua makna yang ada di ayat 14. Jadi inilah terjemahan yang sebenarnya kita bisa gunakan. Next slide. Bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah bersama dengan orang itu. Kenapa? Karena kata par bukanlah diterjemahkan sebagai kata daripada. Dan bukanlah diterjemahkan sebagai kata orang lain itu tidak, bukan. Tapi diterjemahkan dengan kata bersama. Artinya apa? Baik orang Farisi maupun orang pemungut cukai, mereka sama-sama pulang dibenarkan. Itu menariknya. Keduanya pulang dibenarkan. Oke. Jadi bukan saja orang pemungut cukai dibenarkan, tapi orang Farisi ini juga dibenarkan. Kenapa? Karena yang menjadi penekanan dalam cerita Yesus adalah bagaimana orang yang sombong akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tetapi biarpun demikian, keduanya tetap memperoleh kasih karunia yang Tuhan kehendaki. Saya tahu banyak dari pemirsa yang masih bingung. Kalau begitu kita akan jawab semuanya nanti pada waktu sesi tanya jawab. Terima kasih, Pastor. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Yohanes Sinaga telah berbagi dengan kita sebuah tinjauan dan kajian dari perumpamaan ini yang mungkin berbeda dengan cara pandang kita melihat kisah ini atau perumpamaan ini sebelumnya. Dan kita tentu saja akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan tentang kepada siapa sebenarnya perumpamaan ini, lalu kemudian apa sebenarnya penekanan utama daripada Yesus tentang perumpamaan doa ini. Tetapi kita akan melanjutkan setelah kita mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program DIG, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah pandangan yang berbeda tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam dari perumpamaan ini. Kita langsung saja kepada narasumber kita, Pendeta Yohanes Sinaga. Sebenarnya latar belakangnya kepada siapa perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus? Halo, Pastor. Mungkin untuk mengetahui kepada siapa ya perumpamaan yang diberikan, karena kita harus selalu cek konteks kan, Pastor. Di dalam meneliti perumpamaan itu kita harus lihat dulu konteksnya. Dan jawabannya sangat sederhana. Oke, ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Oke, jadi secara tidak langsung Yesus nggak ada berkata bahwa perumpamaan ini diberikan kepada orang Farisi. Enggak. Yesus juga tidak berkata bahwa perumpamaan ini diberikan kepada orang pemungut cukai. Dia berkata bahwa perumpamaan ini diberikan kepada orang yang menganggap tinggi dirinya sendiri. Orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Oke, orang-orang yang merasa dirinya itu paling benar. Begitu, Pastor. Jadi itulah konteks dari perumpamaan pemungut cukai dan juga orang Farisi. Ya, jadi kepada semua yang menganggap diri mereka benar dan memandang rendah orang lain. Nah,
Tadi pendeta telah menawarkan sebuah sudut pandang yang berbeda melihat perumpamaan ini teristimewa dalam hal siapa saja yang dibenarkan di ayat 14. Ya. Apa yang menjadi penekanan utama sebenarnya dari perumpamaan ini? Apa yang menjadi penekanan utama? Bahwa perumpamaan ini sebenarnya dia menjebak, Pastor. Dia benar-benar menjebak. Banyak dari kita beranggapan bahwa ya karena orang Farisi itu munafik, jadi lebih baik kita menjadi seperti pemungut cukai aja, banyak dosa, yang penting kita berdoa. Pernah nggak dengar istilah kayak gitu? Yang ngapain sih ke gereja, nanti juga ujung-ujungnya jadi orang Farisi. Dan kalau kita mau jujur, ya kata-kata orang Farisi itu adalah ejekan yang paling hina yang kita bisa lontarkan kepada sesama orang Kristen. Ya, tapi bukan itu intinya. Bahwa perumpamaan Yesus menekankan bahwa kebenaran dan kasih Allah itu selalu dicurahkan baik kepada orang yang munafik seperti orang Farisi maupun juga kepada orang yang penuh dosa seperti pemungut cukai. Dan tadi kita sudah bandingkan ya bagaimana kedua kelas masyarakat ini mempunyai latar belakang dan juga makna kehidupan berbeda. Dan kita harus jujur bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Semuanya punya kekurangan. Setiap kali kita merasa bahwa kita itu lebih benar daripada orang lain, perumpamaan ini menjebak kita. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa baik orang Farisi maupun juga pemungut cukai, mereka itu sama-sama memperoleh kasih karunia Allah. Dan itu kita nggak bisa sangka. Jadi tidak peduli seberapa munafiknya seseorang, tidak peduli seberapa berdosanya seseorang, tidak peduli seberapa duniawinya maupun seberapa rohani seseorang, mereka masih memperoleh kasih karunia yang sama di mata Tuhan. Begitu, Pastor. Oke, terima kasih. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa kita selalu melihat orang Farisi ini dari sisi yang negatif. Termasuk juga sebagian besar orang yang membaca perumpamaan yang kita bahas pada saat ini. Mengapa kita seringkali melihat Farisi ini dari sisi yang negatif? Bagaimana tanggapan pendeta? Mungkin karena kita hidup dalam bayang-bayang antisemitisme ya, anti Yahudi. Ya. Jadi pengaruh antisemitisme itulah yang masuk di dalam tradisi gereja, sehingga kita melihat orang-orang Farisi dalam kacamata yang negatif. Dan bahkan kalau kita lihat dalam tulisan dalam tulisan Lukas itu lebih lembut loh terhadap orang Farisi. Oke, banyak dari kita yang berpikir kenapa sih orang Farisi selalu mempertanyakan ajaran Yesus? Sebenarnya bukan karena mereka ingin menjatuhkan Yesus, bukan, tapi karena mereka ingin menguji ajaran dan kepercayaan Yesus. Seperti saya bilang seperti yang saya katakan sebelumnya, orang Farisi itu sebenarnya tidak jauh beda dari Yesus. Cara Yesus berbicara, doktrin-doktrinnya dia sampaikan, itu adalah ajaran dan doktrin-doktrin orang Farisi. Baik mengenai kebangkitan, baik mengenai kerajaan Allah, ini adalah ajaran-ajaran orang Farisi. Bahkan beberapa ahli Alkitab berkata bahwa sebenarnya Yesus adalah anggota Farisi yang dikucilkan oleh karena perbedaan-perbedaan yang ia miliki. Dan apa perbedaan yang dibenci dari Yesus? Apa perbedaan Yesus yang dibenci oleh orang Farisi? Simple. Kasihnya kepada pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa lainnya. Saya perlu luruskan ya bahwa orang Farisi tidak percaya bahwa kalau mereka diselamatkan oleh perbuatan. Saya ulangi, orang Farisi tidak percaya kalau mereka itu diselamatkan oleh perbuatan. Bagi mereka itu diselamatkan oleh perjanjian Allah dan Abraham. Karena mereka adalah keturunan Abraham, maka kasih itulah yang menyelamatkan mereka. Jadi penurutan orang Farisi terhadap hukum bukan karena mereka ingin memperoleh keselamatan, bukan. Tapi karena mereka ingin membuat hukum itu sebagai yang terutama di dalam kehidupan mereka. Kita harus akui bahwa orang Farisi itu tidak ada bedanya dengan kita. Kita yang hidup vegetarian, kita yang menolak untuk nggak punya TV di rumah, kita yang tidak mau terbawa dengan teknologi, itu adalah sesuai dengan corak warna ajaran orang Farisi. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas, tidak sekalipun orang Farisi terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Menurut penulis Lukas.
Oke, justru ketika kita masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul, banyak dari mereka nantinya yang akan bergabung dengan gereja Kristen. Jadi kita harus coba perbaiki paradigma kita dalam melihat orang Farisi. Kita harus akui bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang berjuang untuk menjadi umat Allah di tengah gempuran budaya-budaya asing, sama seperti kita. Oke, itulah orang Farisi. Kita harus hargai kecintaan mereka terhadap hukum dan usaha mereka untuk membuat hukum menjadi relevan di dalam generasi-generasi yang akan datang. Demikianlah Pastor. Jadi kenapa kita seakan-akan mempunyai pandangan negatif terhadap orang Farisi? Ajaran-ajaran dan konsep-konsep antisemitisme. Begitu Pastor. Oke, terima kasih. Jadi saya mengkonfirmasi lagi, Anda melihat bahwa di perumpamaan ini, bahwa fakta Yesus mengatakan bahwa orang Farisi ini direndahkan, ya, karena dia mungkin menganggap diri lebih baik, tetapi bukan berarti dia tidak dibenarkan. Dalam arti di sini, dalam konteks kasih karunia, orang Farisi juga memperoleh kasih karunia Allah. Apakah itu yang ingin pesan yang ingin pendeta sampaikan? Ya betul. Jadi mereka memang direndahkan, oke? Ya. Karena Tuhan membuat mereka itu setara. Bagi orang Farisi seharusnya orang pemungut cukai ini nggak diampuni. Ya. Jadi twistnya itu ada dua. Pertama adalah pemungut cukai itu diampuni oleh Tuhan. Yang kedua juga twist yang kedua itu adalah orang Farisi. Di balik semua kemunafikannya dan eksklusivitasnya, mereka juga tetap diampuni oleh Tuhan. Ya. Oke, jadi ayat ini merupakan kayak alusi singkat terhadap doa Salomo di dalam kitab 1 Raja-Raja. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa di mana ketika orang-orang mengakui dosa mereka, mereka akan menerima pengampunan. Terlepas dari siapa mereka, terlepas dari apa dosa-dosa mereka, mereka semua akan menerima pengampunan. Begitu. Memang benar mereka semua pulang diampuni, tapi keduanya menjadi sama rata. Ya, tadi juga pendeta menekankan bahwa setiap kali ada keinginan dari kita untuk mempertahankan ortodoksi di dalam gereja, maka sebenarnya ada semangat Farisi juga. Dan itu bukan sesuatu hal yang negatif sebenarnya. Apakah itu yang ingin pendeta sampaikan tadi? Ya memang benar Pak Pendeta. Baik itu dari segi musik, baik itu dari segi vegetarianisme, baik itu juga dari segi apalagi ya, arsitektur maupun juga disiplin gereja, ini adalah semangat orang-orang Farisi. Oke. Jadi itu nggak salah, nothing wrong with that. Kita tahu bahwa budaya itu berubah dan terkadang ada beberapa budaya-budaya asing yang harus kita seleksi. Dan inilah yang membuat orang-orang Farisi itu begitu berapi-api di dalam imannya. Karena mereka tahu bahwa mereka harus menjaga api kesucian umat Allah. Kayaknya berbeda dengan Saduki ya. Saduki itu keturunan imam. Tapi Farisi ini adalah orang-orang awam yang berusaha menghidupkan kesucian seorang imam. Itu luar biasa gak sih? Yeah. Kalau kita pertimbangkan, mereka orang awam. Tapi mereka berjuang untuk mempelajari firman Tuhan, menuruti hukumnya, dan menjaga ketahiran yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ya, saya juga pernah membaca bahwa mereka berpendapat seandainya seluruh anak Israel menjaga kemurnian ajaran, memelihara hukum Taurat, maka kerajaan, kemegahan di zaman Salomo itu akan segera direstorasi. Kita tahu bahwa konteks Yesus ini mereka sementara dijajah ya, ditindas oleh orang Roma. Jadi ini juga mungkin menjadi motivasi bagi mereka supaya secara politik mereka memperoleh kebebasan dari penjajahan Roma. Bagaimana tanggapan pendeta tentang hal itu? Betul sekali Pak Pendeta. Jadi memang mereka percaya bahwa penurutan akan hukum itu yang akan mewujudkan kerajaan Allah di atas bumi. Ya. Tapi persoalan utama orang Farisi dengan Yesus terdapat dalam fakta bahwa Yesus menggunakan waktunya untuk bergaul dengan orang-orang yang telah terpinggirkan. Oke, seperti tadi saya bilang kan bahwa orang Farisi itu tidak merasa mereka diselamatkan oleh perbuatan, tapi oleh perjanjian. Hanya perjanjian itu hanya diberikan, cuma diberikan kepada keturunan Abraham. Ya. Oke, jadi semua yang bukan keturunan Abraham, semua yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Abraham, mereka tidak mempunyai tempat dalam kerajaan surga. Itulah makanya ketika Yesus berkunjung ke rumah Zakius, Yesus berkatakan bahwa
Zakius ini juga adalah keturunan Abraham. Ya. Dan perkataan ini itu menyakiti hati orang Farisi. Kenapa? Karena nggak mungkin. Ya. kalau Zakius memang benar-benar keturunan Abraham dan dia harus bergabung menjadi orang Farisi. Ya. Begitu Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta. Dan ini adalah sebuah refleksi bagi kita, dan ketika kita berkaca, maka kita melihat ada roh Farisi, ya, atau semangat Farisi juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kira-kira perumpamaan ini sebenarnya menawarkan sesuatu yang fresh, yang segar mengenai kehidupan berjemaat. Ya, kita ke konteks kita pada zaman ini. Bagaimana melalui perumpamaan ini ada sesuatu pandangan yang segar di dalam kehidupan kita berjemaat satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara mengenai implikasi praktis, Pak Pendeta notice nggak sih kalau generasi milenial dan juga generasi X itu adalah generasi-generasi yang ingin menjadi diri sendiri. Ya. Ya, be yourself, oke? Mereka nggak suka sama kepalsuan, nggak suka sama munafikan. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya bahwa lebih baik mereka hidup sebagai pemungut cukai yang apa adanya, yang penuh dosa tetapi suka bertobat, daripada menjadi orang munafik seperti orang Farisi. Tapi pertanyaannya, apakah ini Alkitabiah? Ya. Apakah menjadi diri sendiri itu adalah jawaban dari untuk menjadi seperti Allah? Menurut saya enggak. Karena secara pribadi, perumpamaan ini menunjukkan bahwa dalam diri kita kedua aspek ini nggak pernah hilang. Aspek seorang Farisi maupun juga aspek seorang pemungut cukai. Dan itu sama-sama ada di dalam diri setiap orang. Sama-sama ada dalam diri kita. Seorang yang munafik dan juga seorang yang pengen hidup apa adanya. Dan dalam jemaat juga ini tercipta antara dua golongan ini. Ada satu orang golongan yang suka berkata, saya nggak peduli, saya nggak usah pikirin apa kok orang bilang, pastor. Lebih baik saya apa adanya daripada menjadi orang munafik. Mereka kayak gitu kata jemaat. Ya, saya lebih baik apa adanya, pastor. Lebih baik saya terbuka aja. Yang penting saya bertobat. Daripada dia tuh orang munafik tuh berbohong aja depan beda belakang beda. Tapi dalam hadapan Tuhan, kedua tokoh ini sama buruknya sebenarnya. Dan jika mereka sama buruknya, maka kasih karunia itu tetap mengalir kepada kedua golongan tersebut. Jadi kalau kita berpendapat bahwa kita pasti diselamatkan karena kita tidak seperti orang Farisi, kita salah. Ya, dan itu sangat menipu, ya. Artinya orang dalam kehidupannya dan dia selalu berpikir bahwa dalam keadaannya sebagai pemungut cukai dia selalu dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia selalu dibenarkan. Yang penting saya belak-belakan nggak ada nipu-nipu. Yang penting nggak munafik. Baik, luar biasa. Terima kasih Pendeta sudah berbagi pandangan, dan pada sesi berikut kita akan mencoba melihat pertanyaan yang mungkin sudah diajukan oleh pemirsa atau audiens kami, dan kita akan melanjutkan diskusi kita masih berbicara tentang perumpamaan tentang dua orang Farisi dan pemungut cukai. Jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan rohani yang satu ini kita akan kembali di program Dig Depth Inside Growth. Masih di program Dig dan kita masih membahas perumpamaan tentang dua orang Farisi dan pemungut cukai, melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kami berterima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung melalui platform Google Meet dan yang juga sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami, ataupun saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube yang telah memberikan komentar yang positif dan juga berbagi pendapat Anda, pandangan Anda tentang topik yang sementara kita angkat pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan, Pendeta. Ada mungkin pertanyaan konfirmasi. Ada para pemirsa yang mungkin ingin mengkonfirmasi. Pertanyaannya adalah, apakah
perumpamaan ini artinya Yesus itu lebih mencintai pemungut cukai daripada orang Farisi. Nah, ini mungkin butuh penegasan lagi. Nah, inilah asumsi yang sering terjadi di antara anggota jemaat. Ya. Banyak dari anggota jemaat yang merasa bahwa Yesus itu lebih nyaman sama orang berdosa daripada sama orang benar. Oke. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama dalam tulisan keempat Injil, Yesus itu juga sering loh bergaul sama orang Farisi. Di dalam kitab Lukas 3 kali loh. 3 kali dia makan di rumah orang Farisi. Ya. Jadi dia itu tidak saja makan di rumah orang berdosa, tapi dia juga makan di rumah orang Farisi. Justru yang membuat marah orang Farisi adalah karena ia juga mempunyai waktu untuk makan bersama orang berdosa. Oke. Jadi Yesus mencintai orang Farisi. Itulah makanya dia memberikan teguran yang sangat keras di dalam kitab Matius kalau nggak salah. Kata-kata celaka-celaka itu. Oke, dan yang dia inginkan adalah agar orang-orang Farisi ini bisa lepas dari paham eksklusivitas kerohanian mereka. Itulah yang ditegur oleh Yesus, ditentang oleh Yesus berkali-kali. Bukan berarti dia nggak sayang, dia mencintai mereka. Faktanya, setiap kali orang Farisi mempertanyakan ajarannya, Yesus selalu jawab. Dan bahkan kebanyakan ajaran Yesus itu yang kita baca di Injil adalah ajaran-ajaran yang bangkit dari pertanyaan orang Farisi. Oke. Dan alasan kenapa orang Farisi bertanya karena mereka melihat bahwa ajaran Yesus itu tidak sesuai dengan paham mereka. Oke. Jadi mereka tetap saling mereka tetap mempunyai hubungan yang kuat kok antara Farisi dan juga Yesus sebagai seorang rabi. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang mengapa katanya sulit bagi kita untuk menerima fakta bahwa Yesus mencintai orang Farisi. Apakah pertanyaan ini artinya kita bertanya pertanyaan ini karena ada semangat Farisi juga di dalam diri kita, sehingga pertanyaan ini muncul. Sulit menerima bahwa Yesus mengasihi orang lain yang dalam pemandangan kita tidak layak untuk dikasihi. Bagaimana pendapat pendeta? Mungkin karena adanya eksklusivitas rohani. Oke. Kita merasa bahwa kita itu harus lebih dicintai daripada orang lain. Apakah menurut pendeta paham itu atau semangat itu masih ada sampai sekarang di gereja? Di semua diri kita ada. Oke. Contohnya saya kasih contoh deh. Ada kisah rakyat orang Yahudi sih sebenarnya. Ada satu orang yang sangat rohani. Dia mempunyai istri dan dia sangat rohani lah. Dia sangat taat kepada Yahweh. Kemudian Allah memunculkan diri kepada dia melalui mimpi dan dia berkata, wahai hambaku, karena kamu selalu bertekun dalam menyembah aku, maka aku akan memberikan semua yang kamu ingini. Tapi dengan satu syarat, bahwa tetanggamu akan menerima double. Nah, tetangganya ini bukanlah orang yang rohani. Jadi pertama dia agak bingung kenapa tetangga saya harus terima double. Kemudian pertama oke lah, Tuhan saya udah lama nggak punya anak. Kemudian besoknya istrinya hamil langsung. Tapi tetangganya juga hamil istrinya. Dan ketika sama-sama melahirkan, dia dapat anak satu, tetangganya dapat kembar. Oke. Kemudian dia juga minta, Tuhan saya mau dong punya 1000 ternak kambing domba. Tuhan kasih. Tetapi tetangganya dapat 2000. Dia gondok lah, masa tetangga saya ini dapat lebih. Kemudian dia berkata kepada malaikat Tuhan, saya mau dong supaya satu mata dibutakan. Supaya tetangga saya dua-duanya buta matanya. Tapi malaikat nggak kasih. Mudah bagi kita untuk dikasih Tuhan. Itu mudah. Tapi ketika Tuhan menunjukkan kasihnya kepada rekan kerja kita yang tidak sebaik kita, itu kita nggak terima. Dan inilah permasalahan yang terjadi sejak dulu kala, sejak pertama kali manusia diciptakan, terutama dalam kasus Kain dan Habel. Kain tidak marah karena persembahannya ditolak, bukan. Kain marah karena persembahan dia ditolak, tapi Habel diterima. Itu dia nggak bisa terima. Jadi satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan rohani itu adalah eksklusivitas. Di mana kita merasa bahwa Tuhan harus lebih mengasihi kita daripada orang lain. Di mana kita merasa bahwa orang-orang munafik itu nggak mempunyai tempat di sorga. Hanya memungut cukai seperti saya sajalah
yang apa adanya, yang belak-belakan, yang kadang-kadang tidak sopan tapi suka bertobat, yang dapat diterima dalam kerajaan surga. Begitu Pak Pendeta. Baik. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita malam hari ini, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, kita tiba pada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau bisa kita katakan closing statement dari pembahasan kita, bolehkah Pendeta Yohanes Sinaga untuk menyampaikan closing statement? Disilakan. Bagi closing statement kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang menurunkan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang jahat. Allah yang mengaruniakan kasih-Nya baik kepada orang Farisi maupun kepada pemungut cukai. Jadi hati-hati terhadap eksklusivitas rohani. Ketika kita merasa bahwa hanya kita sajalah yang Tuhan kasih, kita harus ingat bahwa sang pemungut cukai dan orang Farisi pulang sama-sama dibenarkan. Ketika kita tinggi hati, maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana orang yang bukan siapa-siapa sama benarnya dengan kita. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta, dan bolehkah Pendeta tutup diskusi kita ini dalam doa dan mendoakan pemirsa juga yang menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini. Disilakan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu dan rahmat-Mu yang telah mengalir ke hati kami semua. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa biarpun kami adalah seorang Farisi maupun juga seorang pemungut cukai, tetapi kasih-Mu selalu terbuka kepada kami. Dan sama seperti Engkau mengasihi kami, maka kami juga harus belajar untuk menerima kekurangan dan dosa-dosa orang lain. Mengasihi mereka dengan kasih surgawi yang telah Engkau berikan kepada kami. Dimuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Yohanes Sinaga, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di Jakarta. Terima kasih Pendeta untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani dan membantu Anda. Silakan menghubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Kami mengundang pemirsa sekalian pada besok hari Kamis untuk kembali menyaksikan acara Bincang-Bincang Rumah Tangga, program Kapas, dan juga diskusi seputar masalah kesehatan, program live. Dan acara ini akan dimulaikan jam 18.00 waktu Indonesia Tengah tepat. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.